Banjir merendam sekolah dan sejumlah perkampungan di Sukabumi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan sejak Minggu malam. Banjir setinggi 1 meter yang menerjang 3 desa di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merendam sedikitnya 80 rumah milik warga. Puluhan rumah warga yang terendam banjir itu tersebar di Desa Sumberjaya, Buni Asih, dan Tegal Bulet. Selain rumah, banjir juga menggenangi 300 hektar sawah dan jalan penghubung. Banjir yang dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi selama 2 hari membuat Sungai Cibuni meluap hingga naik ke permukaan. Akses jalan antar desa juga terisolir. Sejumlah pengendara pun nekat menerobos terjangan banjir. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi akan mengevakuasi warga terdampak banjir ke tempat yang lebih aman. Hampir 1 meteran lah, kurang lebih lah gitu. Itu di kampung Bapak itu ada berapa puluh rumah, Pak? Kira-kira banyak lah, kira-kira ukuran 20 rumah mah ada lah. Itu yang kebanjiran tetangga saya. Bibit permasalahannya itu ada di kali, karena di situ ada pendangkalan kali, dan mungkin kita harus ada pelebaran sungai. Masyarakat untuk kami ya tetap kita ada himbauan seperti hal itu, bila mana air ada hujan tinggi ya kita menyelamatkan ke tempat yang lebih aman itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD terus memantau perkembangan banjir dan mengimbau warga untuk selalu waspada. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, pemeriksaan terhadap Rachel V-nya yang seharusnya dilakukan hari ini ditunda hingga besok. Rachel akan diperiksa di Polda Metro Jaya terkait plat nomor mobil yang diduga menyalahi aturan. Rachel V-nya bakal diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Rachel terkait plat nomor mobilnya yang diduga menyalahi aturan. Mobil tersebut dipakai saat Rachel datang ke Polda Metro Jaya Kamis lalu. Rachel datang dengan mobil berplat B77RVN untuk diperiksa dalam kasus pelanggaran karantina. Namun saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat yang berbeda, yaitu B139RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139RFS memang milik Rachel V-nya. Tetapi tidak seharusnya terpasang di mobil hitam yang dipakai saat pemeriksaan. Nomor tersebut terdaftar untuk mobil berwarna putih. Betul, jadi memang kami sudah cek kalau di database itu memang di situ kendaraannya berbeda. Sehingga kami juga sudah melayangkan surat untuk kepada saudari Rachel V-nya untuk datang dan melakukan klarifikasi. Ya, dengan membawa dokumen berikut kendaraan yang kemarin ramai di media itu, apakah memang dokumennya sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari klarifikasi tersebut. Untuk plat 3 angka itu sebetulnya tergolong dalam nomor pilihan ya. Nomor pilihannya artinya dapat dipesan oleh masyarakat. Nah, akhirannya ini sebetulnya bebas. Jadi tidak termasuk dalam bagian nomor rahasia, karena memang kalau nomor rahasia itu terdiri dari 4 angka dengan kepala 1 dan memang ada kesamaan mungkin karena akhirannya tadi RFS. Rachel dijadwalkan diperiksa Selasa pagi. Jika terbukti melanggar, Rachel terancam sanksi tilang, yaitu denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. Selain itu, masa berlaku hasil tes PCR untuk naik pesawat diminta menjadi 3 kali 24 jam. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menurunkan harga tes PCR ke Rp300.000. Keputusan ini diambil usai diberlakukannya tes PCR menjadi syarat untuk naik pesawat. Risiko kenaikan kasus. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mau mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun, justru ditetapkan
kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi, Diturunkannya harga tes PCR tak lepas dari kritikan masyarakat. Gagal terbang nih. Karena tidak ada PCR. Memang sebelumnya nggak ada pemberitahuan atau gimana? Saya nggak baca sih, nggak tahu newsnya. Artinya memang kan dimulai diberlakukannya hari ini. Menurut Anda kurang sosialisasi atau bagaimana sih? Kurang kali ya Pak ya. Lebih lanjut, pemerintah meminta agar masyarakat bisa belajar dari negara yang melakukan relaksasi seperti Inggris dan Belanda. Kedua negara itu mengalami lonjakan kasus yang tinggi meskipun vaksinasi mereka lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan tes PCR seharusnya tidak wajib diberlakukan untuk penerbangan. Keputusan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat hanya memberatkan masyarakat. Saya tidak wajib ya, karena kalau itu diwajibkan sebagaimana di dalam instruksi Menteri Nomor 53 itu memang jadi memberatkan masyarakat gitu. Karena tes PCR itu sebenarnya bukan untuk screening tapi hanya untuk diagnosis sebenarnya itu. Jadi kalau ini dipakai untuk alat screening pada akhirnya di mana posisinya menggantikan tes antigen, padahal dulu kita pakai tes antigen boleh gitu kan. Iya, betul. Di tengah COVID masih tinggi. Nah sekarang ini COVID-nya sudah menurun, sudah melandai. Kenapa kita menggunakan tes PCR? Itu nomor pertama. Yang kedua, itu tes PCR itu harganya itu memang tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Betul. Karena ini harganya sangat tinggi. Kecuali kalau kita bandingkan saja dengan India yang hanya 98.000. Indonesia menerapkan cukup tinggi 450.000. Nah ini kalau misalnya mereka Kapolres Nunukan dinonaktifkan dari jabatannya usai menganiaya anak buah dalam acara Baksos Akabri 1999 Peduli. Informasinya usai jeda berikut.